Saya akan sampaikan sekarang apa yang semestinya kamu lakukan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama yang mengikuti apa yang disampaikan atau dilaksanakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Yuk kita pelajari apa yang mesti kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram nanti. Kalau tanggal 9 namanya hari Tasu'a. Ya. Hari Tasu'a itu teman-teman saudara sekalian sebenarnya hari yang biasa-biasa aja, kecuali bahwa dia bertetangga dengan hari Asyura. Ya. Jadi ini bagusnya Tasu'a nih karena tetanggaan. Memang makanya kita tuh mesti banget sering-sering tetanggaan sama orang-orang soleh-solehah tuh kayak gitu tuh. Suka kecipratan. Gitu kan? Kamu bergaul tuh sama orang yang bagus-bagus saja. Ini Tasu'a nih karena bergaul sama Asyura. Kecipratan dia. Karena dia deket sama Asyura, dia jadi kecipratan bagus. Kenapa kecipratan bagus? Kenapa kok kecipratannya nggak ke tanggal 11-nya? Tasu'a itu dari kata-kata tis'ah ya. Tasu'a artinya hari ke-9. Asyura itu dari kata-kata asyarah. Yang artinya adalah 10, karena itu adalah nama untuk hari ke-10 dari bulan Muharram. Kenapa kok bagusnya nggak ke-11 Ustazah? Karena Nabi Muhammad menyebutkannya, menyebutkan Tasu'a dan tidak menyebutkan Hadi Asyar. Ya, nggak menyebutkan hari ke-11, tapi Nabi Muhammad menyebutkan secara khususnya Tasu'a bersama dengan Asyura. Begini nih, saya kasih tahu. Jadi Allah itu dulu sebelum mewajibkan puasa Ramadan itu diwajibkanlah beberapa hari untuk berpuasa dalam setahun. Di antaranya adalah Arafah yang kemarin. Di antaranya lagi adalah Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu dulu wajib. Puasanya tuh pernah wajib. Bertahun-tahun sebelum Nabi Muhammad diwajibkan puasa Ramadan, itu puasa Asyura wajib. Pokoknya setiap datang tanggal 10 tuh Nabi Muhammad selalu puasa gitu. Kenapa gitu? Karena hari Asyura itu teman-teman adalah hari mulia, bahkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu udah jadi hari mulia dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam pun memuliakan Asyura. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud semua memuliakan Asyura. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala karena memang hari itu adalah hari mulia, Allah banyak banget ngasih kemuliaan kepada para nabi-nabinya pada hari Asyura. Di antaranya Allah tambatkan perahunya Nabi Nuh pada hari Asyura. Nabi Nuh kan kita tahu banjir bandang, seluruh bumi ini tenggelam. Semuanya nih tenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tuh ada di dalam kapal beliau berhari-hari. Lama banget. Semua nih di jalan kapal nih, jalan nih kemana saya nggak tahu apa Indonesia juga dilewatin apa enggak, wallahu a'lam. Tapi saya rasa sih semua bagian bumi udah dilewatin ya sama Nabi Nuh, karena kan perahunya besar dan juga orang zaman itu tuh besar-besar. Artinya kan ini kan jalanan yang biasa dilewati sama orang kecil sama jalanan yang dilewati sama orang besar, tinggi besar berapa kali lipat sama kita, itu kan lebih cepat kalau dilewati sama orang besar. Jadi sih kayaknya emang seluruh bagian ini kayaknya nih ya. Ini baru nih, agak ada dalilnya nih. Ini dipertanyakan kebenarannya kalau ini. Tapi kayaknya nih seluruh bagian bumi tuh kayaknya pernah dilewatin sama perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Nuh tuh bumi ditenggelamin semuanya tuh. Sampai kemudian Nabi Nuh itu ditambatkan perahunya tepat pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Makanya girang banget Nabi Nuh. Alhamdulillah akhirnya kapal ini tertambat juga.
Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Allah Ayub Allah sembuhkan dari sakit yang Allah SWT kasih kepada Nabi Ayub, itu juga tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka ya, karena Nabi Nuh perahunya tertambat tanggal 10 Muharram, kayaknya nih yang belum punya jodoh banyak-banyak doa yang serius lah hari Asyura. Siapa tahu Allah menambatkan perahu hatimu kepada seseorang, gitu kan? Jadi kamu doanya yang serius, ya Allah, sebagaimana Engkau tambatkan perahu Nabi Nuh pada hari Asyura, tambatkanlah kejombloanku ini, tambatkan pada hati seseorang, begitu ya. Nah itu hari Asyura. Kemudian Nabi Ayub Allah sembuhkan juga pada hari Asyura. Yang sakit-sakit itu ya, boleh tuh yang serius doa, mudah-mudahan Allah SWT kasih kesembuhan pada hari Asyura untukmu dan untuk keluargamu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah tepat pada hari Asyura. Jadi siapapun yang kayak lagi ada kejahatan-kejahatan orang kepadanya gitu ya, lagi kelilit hutang misalnya gitu, ya Allah bebaskan saya ya Allah dari kesulitan-kesulitan saya sebagaimana Engkau membebaskan Nabi Musa alaihi salam dari kejahatan Fir'aun pada hari Asyura. Gitu. Kita minta pada Allah juga, Allah bebaskan, selamatkan kita dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri dan dari kejahatan setan, insyaallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun pada hari Asyura. Kemudian di antaranya yang lain juga, di antara yang lain lagi adalah Nabi Allah Yunus bin Matta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan sesudah ada beberapa pendapat ulama tentang berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 4 bulan, begitu ya. Ada yang bilang 36 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus sesudah Nabi Yunus berdoa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihnya yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus tidak bertasbih kepadaku, aku akan biarkan dia. Andai saja ia tidak berzikir, aku akan biarkan dia berada dalam perut ikan sampai hari ketika ia dibangkitkan. Karenanya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah bagian dari zikir-zikir yang baik untuk kita perbanyak, terutama buat orang-orang yang berada dalam masalah-masalah. Itu kan udah ada dalilnya tuh, gak usah nanya lagi dalil. Sekarang nih jadi repot mau ngajarin kebaikan teman-teman, gara-gara orang-orang tuh tiap diajarin, ayo ya kalau ada yang lagi keadaannya susah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali lah pagi hari sebelum subuh. Langsung nanya dalilnya mana. Repot. Ngajar di pondok pesantren malah lebih gampang daripada ngajarin orang-orang yang terlampau umum. Mereka sampai nggak tahu apa yang mau ditanyain, akhirnya jadi salah-salah kalau nanya. Nah bismillah, mudah-mudahan ulama-ulama kita ditambahkan kesabarannya menghadapi orang-orang awam ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baiklah. Nah itu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan juga tepat pada tanggal 10
Muharram atau hari Asyura. So itu sekalian saya muliakan, karenanya siapapun di antaramu yang saat ini sedang berada dalam kesumpekan, sedang berada dalam kesempitan ekonomi mungkin, atau keruwetan permasalahan dalam rumah tangga mungkin, atau apapun aja, atau hati saya nih ustazah kayak berasa sumpek aja gitu terus-terusan, cobain, ini harinya nih, hari Asyura segera akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari segala belenggu, lepaskan kita dari segala kesusahan, lepaskan kita dari segala kesempitan, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, karenanya hari Asyura ini merupakan hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sejak zamannya nabi-nabi yang terdahulu. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam termasuk juga dari yang memuliakan hari Asyura, udah dipuasain Nabi bahkan dari Mekah. Dari saat Nabi Muhammad di Mekah, itu Nabi Muhammad udah setiap tahun tuh puasa. Dari sejak Nabi Muhammad jadi seorang nabi, itu Allah udah wajibkan untuk puasa setiap tanggal 10 itu hari Asyura. Sampai di akhir kehidupan Nabi Muhammad alaihissalam, di tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad alaihissalam ada di atas muka bumi ini, tepatnya di tahun terakhir Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, Nabi ngeliat pas bulan Muharram hari Asyura itu yang puasa bukan cuma orang Islam. Jadi waktu diwajibkannya puasa Ramadan, itu puasa yang asal-asalnya wajib, semuanya hukumnya ganti jadi sunnah. Puasa Ramadan doang yang wajib buat umat Islam, kan gitu ya. Nabi Muhammad kemudian tetap tuh puasain hari Asyura, gak pernah tinggal, sebagai puasa sunnah, yang wajibnya hanya sisa puasa Ramadan. Sehingga sekalian, tapi Nabi di tahun terakhirnya beliau ngeliat yang puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura bukan cuma orang Islam, akan tetapi juga orang Yahudi yang mengikuti ajarannya, menurut mereka mengikuti ajarannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tentu saja nahnu aula, kita nih yang sebenarnya ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad nanya sama mereka, lima sumtum fi hadzal yaum, kenapa kalian puasa pada hari ini? Nih hari Asyura nih, ngapain kalian puasa di sini gitu? Mereka bilang, orang Yahudi itu mengatakan bahwa inna fi mithli hadzal yaum, sungguhnya pada hari yang seperti ini, itu hari Asyura, Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Musa. Karenanya kami berpuasa pada hari Asyura, kami mensyukuri hari tersebut, kami pun berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Teman-teman sekalian, Nabi begitu pulang dari sana, Nabi nggak seneng. Nabi itu kayak nggak seneng kalau ibadah kita itu sama ibadahnya orang yang selain kita gitu. Ibadahnya orang Yahudi kayak, apa orang Nasrani atau orang Majusi atau orang apapun, Nabi nggak suka kalau ibadah kita sama persis sama mereka. Jadi Nabi Muhammad bilang, lau adraktus sanatil atiyah la sumtu ma'al Asyura at-tasua. Kalau umur saya nyampe tahun depan, kata Nabi Muhammad, saya akan puasa nggak cuma tanggal 10 tapi tanggal 9-nya juga. Ustazah, Nabi ngomong kayak gitu, emang Nabi nggak tahu umur beliau nggak bakalan nyampe? Tahu. Karenanya Nabi Muhammad pakai kata-katanya bukan idza, nggak pakai kata-kata idza, apabila datang tahun depan, bahkan nggak pakai kata-kata in. Ini nggak ngerti nih ya. Oke, akan saya terangkan habis ini. Ya, Nabi Muhammad nggak pakai kata-kata in, yang artinya juga jika. Idza artinya juga jika, in juga artinya jika. Idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Kan gitu ya? Idza itu juga artinya juga jika, in juga artinya jika, lau juga artinya jika. Nabi Muhammad pakai kata-kata lau. Jika datang tahun depan, jika umurku sampai tahun depan, tapi Nabi pakai kata-katanya lau. Ini saya kasih tahu.
Idza itu untuk jika atau untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang kemungkinan terjadinya pasti atau sangat dekat dengan pasti. Pakai kata-katanya adalah idza.